warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak saya? Alhamdulillah. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Berdoa mulai. Adam Budi Pramulyo, Aisyah Zahra, Ahmad Fakih, Hamida Aprilianti. Baik, absensi sudah selesai ya. Ada dua yang kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu membaca surat atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Pertemuan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita biasakan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita hari ini akan membaca surat Al-Quran bersama-sama. Wahid Isnain Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Dari pada pagi hari ini yaitu terkait tugas tasbih kedua. Akan tetapi sebelumnya kita perlu mengulang materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, coba siapa yang masih ingat apa makna atau hikmah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua? Silakan yang mau menjawab. Makna dari kita berbakti pada orang tua menjadi apa? Hikmahnya seperti apa? Silakan. Ya, silakan Mbak Nari. Ya, dengan kita taat pada perintah orang tua akan menjadi hidup kita berkah, mendapatkan ridhonya. Ya, betul sekali. Untuk hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Tapi sebelum lebih lanjut, Pak Guru ingin mengecek kesiapan kalian dengan mencoba tepuk semangat ya. Ya, kita cek dulu dengan tepuk semangat ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memotivasi kita dalam menuntut ilmu, mempelajari dasar para kawan, kita bersama-sama mendengarkan satu lagu nasional, yaitu Bangun Pemudi Muda. Harap menyertai. Tabligh dan dakwah? Belum tahu. Ada yang pernah mendengar kata khutbah? Ada. Apa itu khutbah? Ceramah. Ketika apa? Sholat Jumat. Apa lagi? Idul Adha. Itu ya. Ada lagi yang lain? Khutbah. Juga dalam acara hukum ya, itu diantara tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita hari ini akan belajar apa? Juga ada 3 tujuan yang akan kita target kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis ketentuan syariat tentang makna dari syarat hukum dan tujuan khutbah atau dakwah. Yang kedua, menyajikan paparan makna dari syarat hukum dan tujuan khutbah tabligh dakwah. Serta yang ketiga yaitu anak-anak sekalian nanti bisa menyimpulkan ketentuan syariat tentang makna dari syarat hukum maupun tujuan daripada khutbah tabligh dan dakwah. Itu tujuan pembelajaran kita.
pada pagi hari ini. Supaya kita lebih paham tentang apa itu khutbah, taklim, dan dakwah, kita berikan stimulus atau rangsangan berupa video. Silakan nanti disimak oleh anak-anak sekalian, kemudian nanti kita bahas bersama. Anak sekalian, tadi kita sudah menyimak ada 3 hal yang terkandung dalam video tadi, yaitu seputar khutbah, tabligh, serta dakwah. Ya, 3 hal yang satu dengan yang lain saling terkait dalam Islam, sama-sama menyampaikan pesan, mengajak pada kebaikan dan meningkatkan pada keburukan. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang apa itu khutbah, apa itu tabligh, tentang apa itu dakwah, selanjutnya kita akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Ya, kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Ini sudah kelompok sesuai kelompoknya. Sekarang Bapak akan bagi tugas yang perlu kalian diskusikan secara kelompok. Ini untuk kelompok 1 tentang khutbah, tabligh, dakwah, contoh-contoh dan tujuan dakwah. Silakan dikerjakan. Ya, ini tadi kelompok 2 yaitu tentang syarat khotib, kemudian syarat khutbah, rukun dan sunnah. Silakan dikerjakan. Ya. Berikutnya ini kelompok 3 ya, membahas tentang syarat organik dari ya, kemudian etika dalam tabligh dakwah. Silakan dikerjakan. Dan kelompok 2 tentang persamaan juga tadi dakwah atau perbedaan juga tabligh dan dakwah. Pak Guru kasih waktu 10 menit ya. Ya, silakan dikerjakan. Monggo didiskusikan dengan teman-temannya. Kelompok pertama silakan yang membahas tentang pengertian sudah. Monggo silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang syarat mubalik dan dai, etika dalam tabligh dan dakwah. Yang pertama yaitu syarat mubalik atau dai, yaitu Islam, balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dalam tabligh. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, materi yang disampaikan harus ada dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang keempat, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar serta memperhatikan kondisi pendengarnya. Yang kelima, tidak menghasut untuk bermusuhan, merusak atau mencari kesalahan. Yang selanjutnya yaitu etika atau metode dalam dakwah. Yang pertama,
bil hikmah, yaitu kebijaksanaan. Yang kedua, maulidah hasanah. Yang ketiga, uswatun hasanah. Yang keempat, mujadalah atau diskusi. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan? Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu persamaan khutbah, tabligh dan dakwah dan perbedaan pula khutbah dan dakwah. Persamaan khutbah, tabligh dan dakwah. 1. Menyampaikan tujuan yang sama. 2. Mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. 3. Cara menyampaikan menggunakan bahasa lisan. Yang terakhir, menyampaikan ajaran Islam. Perbedaan antara khutbah dan dakwah. Pertama, khutbah memiliki waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Kedua, khutbah memiliki syarat khusus. Yang ketiga, khutbah disebut khotib. Yang keempat, dakwah bisa dilakukan kapan saja. Yang kelima, dakwah tidak memerlukan syarat-syarat. Yang keenam, dakwah disebut dai atau juru dakwah. Ada yang ingin ditanyakan dari persamaan dan perbedaan? Kelompok lain silakan menanggapi. Izin bertanya, apa kalau berbicara di depan umum tapi bukan bertemakan agama bisa disebut dengan khutbah? Bukan, karena berbicara di depan umum bukan bertemakan tentang agama, termasuk di dalam pidato. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah bersama-sama membahas tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Entah itu mulai dari pengertian, kemudian ada dalil, ada syarat-syarat, ada tujuan sampai manfaat dari khutbah, tabligh dan dakwah. Sekarang kita tiba pada tahapan yang akhir, yaitu kesimpulan, ya, untuk membedakan atau menyimpulkan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Khutbah ada berapa rukun khutbah? Rukun khutbah itu ada 6. Yang pertama yaitu Membaca pujian. membaca hamdalah atau pujian. Kemudian yang kedua Membaca syahadat. membaca syahadat. Yang ketiga yaitu Membaca sholawat Nabi. sholawat Nabi. Yang keempat Wasiat tentang takwa. wasiat takwa. Yang kelima ada Membaca ayat takwa. Salah satu khutbah. Dan yang keenam adalah sudah muslim yang kedua. ada materi yang sudah kami disampaikan. Pak Guru akan mengirimkan link soal terkait materi khutbah, tabligh dan dakwah. Pak Guru kirim ke grup WA kelas kalian. Pertemuan yang akan datang kita akan mencoba mempraktekkan khutbah. Ya, jadi kalian nanti pelajari kembali cara berkhutbah khutbah, kemudian kita coba praktekkan tata cara khutbah. Itu untuk pertemuan yang akan datang silakan dipersiapkan. Ya. Untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.